Halo semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem dispersi, yaitu emulsi dan suspensi. Yang pertama, kita akan membahas apa suspensi. Jadi, suspensi itu adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang emulsi. Nah, emulsi itu apa? Emulsi merupakan sediaan dalam farmasi yang umumnya berbentuk cair. Emulsi ini terdiri dari minyak dan air. Nah, yang umumnya itu minyak dan air itu tidak akan bisa bercampur. Nah, emulsi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu air di dalam minyak maupun minyak di dalam air. Nah, untuk menyatukan dua fase tersebut atau antara minyak dan air ini, itu kita membutuhkan yang namanya emulgator sebagai zat stabil, di mana emulgator ini akan berfungsi mencegah penggabungan partikel, mempertahankan ukuran globul tetap kecil, serta menurunkan tegangan antarmuka antara kedua fase, yaitu fase air dan fase minyak tadi. Lalu kita masuk ke dalam komposisi sediaan farmasi. Nah, komponen dari suspensi itu pertama zat aktif, di mana zat aktif ini akan berfungsi sebagai memberikan efek terapeutik kepada orang yang akan mengkonsumsinya. Lalu ada medium pendispersi, di mana ini merupakan fase cair tempat partikel itu terdispersi dan menjadi pembawa partikel menjaga distribusi. Nah, lalu yang ketiga ada suspending agent, di mana suspending agent ini berfungsi untuk meningkatkan viskositas, untuk memperlambat pengendapan, serta menjaga kestabilan fisik dan memperlambat sedimentasi. Lalu ada wetting agent, di mana wetting agent ini akan berfungsi untuk mengurangi sudut kontak, membantu penyebaran dan menggantikan udara terserap. Lalu ada floating agent, di mana floating agent ini akan membantu pembentukan vlog agar mudah terdistribusi kembali, mencegah checking, serta mempermudah terdistribusi. Lalu ada buffer atau penyangga ataupun pengatur pH, di mana buffer ini akan menjaga kestabilan kimia dan fisik dan menahan perubahan pH. pH-nya itu biasanya itu pada 7,8. Lalu ada pengawet. Nah, pengawet ini akan berfungsi untuk mencegah pembusukan mikroba dan memperpanjang umur simpan dari sediaan suspensi, serta ia mencegah pertumbuhan mikroba dan perubahan kimia. Lalu ada pemanis. Nah, pemanis ini akan menutupi rasa pahit yang terdapat pada suspensi, serta meningkatkan palatabilitas atau oral dan menutupi rasa obat dan meningkatkan rasa. Lalu yang terakhir adalah pewarna atau perasa, di mana berfungsi untuk meningkatkan penerimaan pasien, terutama anak-anak, serta meningkatkan citra rasa dan penampilan agar para pasien maupun orang yang akan membeli suspensi ini dan mengkonsumsi itu tertarik dengan bentukannya maupun dari pewarna dan perasa. Lalu selanjutnya itu adalah komposisi dari sediaan emulsi. Nah, untuk komponen itu ada fase terdispersi, di mana ini definisi komposisi adalah fase yang terbentuk tetesan kecil, di mana fase ini akan membawa zat aktif dan menentukan tipe emulsi. Lalu yang kedua ada fase terdispersi, di mana ini merupakan fase luar tempat fase terdispersi berada. Nah, dia sebagai medium pembawa menentukan viskositas dan karakter emulsi. Lalu yang ketiga ada emulgator. Nah, emulgator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka, menstabilkan emulsi, dan mencegah koalescensi atau penggabungan droplet. Lalu ada komulgator atau stabilizer. Nah, komulgator stabilizer ini berfungsi untuk memperkuat kerja dari emulgator utama dan meningkatkan stabilitas emulsi. Lalu ada thickening agent. Di sini dia meningkatkan viskositas fase kontinus serta memperlambat pemisahan dari fase. Terus ada pengawet. Nah, pengawet ini untuk mencegah kontaminasi mikroba pada air serta menjamin sediaan tetap stabil dan aman. Lalu ada antioksidan. Nah, antioksidan ini akan berfungsi untuk mencegah oksidasi pada fase minyak serta mencegah ketengikan pada emulsi. Lalu ada humektan. Di sini humektan itu berfungsi untuk menjaga kelembapan, terutama emulsi topikal serta tidak membuat sediaan itu tidak mudah kering. Lalu ada pemanis, pewarna, dan perasa. Nah, fungsinya itu adalah meningkatkan penerimaan pasien, khususnya pada pasien atau pada sediaan oral, serta membuat produk itu lebih mudah dan nyaman. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan maupun kerugian dari sediaan suspensi. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama itu dia dapat digunakan untuk zat aktif yang sukar larut dalam pelarut. Lalu yang kedua, dia dapat memberikan dosis tinggi dalam volume yang kecil. Yang ketiga, dia itu rasanya lebih dapat diterima, terutama jika partikel itu tidak larut. Lalu yang ketiga, dan yang keempat, fleksibilitasnya formulasi, di mana dapat dimodifikasi viskositasnya untuk memperlambat sedimentasi. Nah, untuk kerugiannya sendiri, itu yang pertama itu tidak stabil secara fisik, di mana itu partikel itu dapat mengendap atau bersedimentasi, sehingga sebelum kita menggunakannya harus dikocok terlebih dahulu. Lalu dosisnya kurang seragam bila tidak dikocok atau diukur dengan benar. Lalu ukuran partikel dapat mempengaruhi rasa
atau ketika partikelnya besar itu jaraknya akan itu jadi seperti kasar. Lalu potensi iritasi, di mana saluran cerna jika partikel kasar atau tidak sesuai. Lalu memerlukan bahan tambahan, di mana itu memerlukan suspending agent, wasting agent, pengawet untuk menjaga stabilitas dari suspensi ini. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang profil emulsi, yaitu kerugian serta keuntungan dari sediaan emulsi. Nah, untuk keuntungannya sendiri, dia itu bisa meningkatkan relatabilitas obat, yaitu menutupi rasa ataupun bau yang tidak sedap. Serta keuntungan kedua itu dia mempermudah pemberian obat secara lipofilik dan meningkatkan absorpsi obat, luas permukaan serta biofabilitas naik. Terus untuk selanjutnya itu dapat digunakan untuk berbagai rute pemberian, misalnya oral, topikal, parenteral maupun kosmetik. Lalu dia juga memberikan efek pelembab dan protektif pada kulit, serta dia itu memungkinkan kombinasi badan itu tidak tercampur antara minyak maupun air. Dan yang terakhir itu pelepasan obat itu dapat dimodifikasi, yaitu antara lambat maupun terkontrol. Lalu untuk kerugiannya sendiri, dia itu stabilitas fisiknya itu rendah, mudah mengalami creaming, cracking, collision, dan lain-lain. Serta dia itu membutuhkan emulgator dan stabilizer agar formulasinya itu lebih kompleks. Lalu dia itu rentan terkontaminasi mikroba karena kandungan airnya tinggi dan dia itu butuh pengawet. Setelah itu masa simpannya itu relatif pendek dan sensitif terhadap suhu maupun pH. Dan selain itu ada biaya produksinya yang lebih tinggi serta perlu pengocokan sebelum digunakan, khusus pada bentuk sediaan secara oral. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang ketidakstabilan emulsi dan suspensi, di mana untuk sediaan suspensi maupun emulsi sendiri itu dia dapat menyebabkan perubahan fisik, lalu penurunan efikasi serta ketidaktepatan dosis karena keduanya itu bersifat tidak stabil secara termodinamika. Nah, untuk ketidakstabilan emulsi sendiri itu yang pertama dia mengalami creaming atau sedimentasi ataupun pengendapan. Lalu ada dua agresi, itu folikulasi atau koalescensi. Setelah yang ketiga itu mengalami cracking atau breaking, dan empat mengalami fase invasi fase. Serta yang kelima itu dia mengalami kerusakan karena suhu dan cahaya. Lalu untuk ketidakstabilan suspensi sendiri itu ada sedimentasi, dia sama seperti emulsi tadi, lalu mengalami caking atau penyatuan kembali, terus ada folikulasi dan defolikulasi serta perubahan viskositas. Nah, untuk mencegah hal itu atau penanganan ketidakstabilan emulsi dan suspensi itu dapat dilakukan beberapa cara. Nah, untuk ketidakstabilan emulsi sendiri, yang pertama itu kita menggunakan suspending agent. Lalu yang kedua, mengatur ukuran partikel agar tidak mudah mengalami cracking. Setelah itu, pengendalian folikulasi. Dan yang keempat itu penyimpanan yang tepat agar tidak teroksidasi akibat suhu maupun cahaya matahari. Lalu yang kelima itu penambahan zat antimikroba untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Lalu untuk ketidakstabilan suspensi sendiri, yang pertama kita menggunakan emulgator. Lalu yang kedua itu penggunaan antioksidan serta pengawet untuk mencegah kontaminasi dari mikroba. Lalu ada pengaturan kondisi penyimpanan itu untuk mencegah oksidasi maupun oksidasi. Lalu yang terakhir itu pengurangan ukuran droplet. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang atau cara mengevaluasi sediaan suspensi. Yang pertama itu parameternya itu adalah organoleptik seperti yang kita tahu, seperti bau, rasa, serta perubahan fisik. Itu untuk caranya itu yang pertama kita amati dulu warna, bau, serta bentuk fisik sediaan. Lalu bandingkan dengan pengawatan awal dan setelah masa penyimpanan. Lalu yang kedua itu ada nilai pH. Di sini dimana kita menjaga stabilitas zat kimia untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Yang perlu caranya itu adalah siapkan parameter yang telah diaktivirasi, lalu celupkan elektroda ke dalam sampel suspensi, lalu tunggu beberapa saat dan sampai layarnya stabil serta catat hasilnya. Lalu yang ketiga itu adalah volume sedimentasi, di mana di sini kita memastikan sediaan itu tidak cepat mengendap atau homogen. Nah, jadi cara itulah kita masukkan suspensi ke dalam gelas ukur, lalu diamkan tanpa pengocokan pada suhu ruang, serta ukur volume endapan yang terbentuk. Setelah itu volume sedimentasi dihitung menggunakan rumus F VU per VO. Lalu ada viskositas, di sini kita menjamin kestabilan fisik dan kemudahan penuangan. Jadi siapkan caranya tadi sama. Yang pertama, siapkan viskometer dengan spindle yang sesuai, lalu celupkan spindle ke sampel dan jalankan RPM tertentu. Nah, catat hasil viskositas yang terbaca pada layar. Lalu ada ukuran partikel. Di sini kita mencegah terbentuknya endapan keras maupun caking. Yang pertama itu teteskan sedikit sampel pada objek gelas, lalu amati di bawah mikroskop dan mikrometer okuler, serta ukur diameter partikel untuk melihat distribusi ukurannya.